Ini merupakan tampilan awal dari software Accurate, di mana di sini ada buat data perusahaan baru yang berfungsi untuk membuat database perusahaan terbaru. Selanjutnya ada buka data perusahaan yang berfungsi untuk membuka database perusahaan yang pernah kita buat sebelumnya. Pada buka data terakhir berfungsi untuk membuka database yang terakhir kali dibuka oleh Accurate. Lalu ada jelajahi data perusahaan contoh yang berfungsi untuk melihat bagaimana database perusahaan terbentuk dengan semestinya. Kemudian ada perbaiki data, lalu data cadangan yang untuk membuka data file backup. Kita buat database baru perusahaan ya. Pilih, lalu pilih ada dua, ada lokal dan media lain. Kita pilih yang lokal. Kemudian klik untuk kita tahu mau nge-save di mana sih. Kita pilih dulu foldernya. Masukkan penamaan filenya. Oke. Kita tunggu proses terbentuknya database Accurate. Setelah selesai akan tampil untuk pengguna dan kata kunci. Nah, ini nih default ya, udah bawaannya dari si Accurate. Supervisor, kata kuncinya juga supervisor. Mau besar, mau kecil, itu tidak berpengaruh. Kita pilih yang Indonesia. Lanjut. Kedua, persiapan standar sama persiapan mahir. Standar itu udah bawaan Accurate, kita yang mahir. Jadi kita sendiri yang ngebuat, atau kita yang rancang sendiri nih perusahaannya mau kayak gimana. Masukin dulu mata uang yang akan kita gunakan di perusahaan. Pakai dua, rupiah sama dolar, US dollar. US dollar ini nilai tukarnya 14.800 ya. Lanjut. Nah, isiin lagi nama perusahaannya, perusahaan yang mau dibikin. Nah, lalu masukkan alamatnya. Jangan lupa untuk tanggal mulai atau tutup buku, kemudian tahun fiskalnya tahun 2022 ya kita mulainya. Nah, lalu informasi perusahaan selanjutnya disesuaikan perusahaannya, nomor seri faktur pajaknya, lalu NPWP, tanggal pengukuhan PKP, kode cabang, jenis usaha, KLU, disesuaikan dengan perusahaan yang akan kita buat.
Setelah itu klik lanjut. Hapus akun-akun yang bawaan dari Accurate, karena di proses ini kita akan mengimport data yang udah kita bikin untuk perusahaan baru kita. Sisain opening sama retained earning-nya. Cuma ada 2 aja ya yang kesisa. Itu klik di sini untuk import. Kita cari file Excel yang telah kita buat. Jangan lupa ganti file tab-nya ke Excel. Oke. Hapus dulu data sumbernya yang paling atas. Setelah itu kita definisiin masing-masing kolom supaya sama dengan definisi Accurate. Setelah itu kita import data. Pastikan semua data sukses ke import. Tidak ada data yang gagal ya. Oke, 0 data gagal. Oke. Ekuitasnya kita pilih untuk opening, balance. Lanjut. Kita pilih akunnya untuk masing-masing mata uang. Yang rupiah ya semuanya diganti jadi IDR. Lalu US dollar kita ganti jadi USD. Jadi kan sebelumnya kita pilih IDR untuk rupiah, sekarang US dollar kita gantinya ke USD. Lanjut. Syarat pembayaran. Yang pertama ada COD 2, 30, 32%, 30 hari, jatuh tempo 60 hari. Pajaknya kodenya P aja. Namanya PPN, pajak pertambahan nilai.
11% untuk nilainya. Pajak penjualannya kita cari akunnya, pembeliannya juga akunnya dicari untuk pajaknya. Setelah itu lanjut. Tipe pelanggan kita punya 3, umum, dokter, dan klinik. Lanjut, kita pelanggan import data lagi. Kita cari file Excel tentang data pelanggan. Ambil data, jangan lupa di data sumber paling atas kita hapus. Definisiin kembali masing-masing kolom supaya sama dengan akurat. Jangan lupa tambah saldo jika namanya sama di checklist, karena kita punya nomor pelanggannya sama, nama pelanggannya juga sama. Ini ada 2 contohnya, terus tapi tanggalnya berbeda. Nah, saldonya pun pasti beda. Baik, kita checklist supaya saldonya dari masing-masing pelanggan ini diakumulasi sama akuratnya. Itu import. Lihat di pertanggal ada yang split. Ini menandakan bahwa si akumulasinya terhitung atau berjalan atau sukses. Lanjut. Tadi pelanggan, sekarang pemasok. Kita cari lagi file Excel daftar pemasoknya. Open, ambil data sumbernya paling atas kita hapus dulu. Setelah itu definisiin kembali.
Jangan lupa di checklist tambah saldo jika namanya sama. Import data. Oke. Lanjut. Kita masukkan atau kita isikan gudang. Pilih akun default barang untuk persediaan, penjualan, retur, diskon, akun barang pengiriman, HPP, persediaan, biaya lainnya belum tertagih. Lanjut, kita abaikan saja. Kita pilih metode rata-rata. Informasi barang kita import lagi. Pilih file Excel tentang barangnya. Pilih data. Jangan lupa data sumber paling atas dihapus lagi. Kemudian definisiin. Klik tipe barang, persediaan barang jadi. Oke. Jangan lupa di checklist tambah saldo jika namanya sama. Import. Oke. Lanjut. Tipe aset tetap kena pajak. Kita import lagi datanya. Pilih file Excel tentang aset tetapnya. Dan ambil data sumber paling atas kita hapus lagi. Definisikan kembali masing-masing kolom. Klik import data. Oke. Kita lanjut. Tipe aset tetap. Balik kita import data Excel kembali. Pilih Excel. Daftar tipe aktiva tetap. Open. Ambil data. Jangan lupa data sumber paling atas dihapus. Definisiin kembali masing-masing kolom.
import data. Oke, lanjut. Untuk daftar aktiva tetap, kita import kembali file Excel-nya. Cari dulu, ganti Excel, daftar aktiva tetap, open, ambil data sumber paling atas, dihapus lagi, didefinisikan kembali masing-masing kolom. Import data. Oke, lanjut. Debit kreditnya perhatikan sudah sama atau belum. Lanjut. Referensi perusahaan dibaca kembali. Lanjut. Selamat, sekarang Anda siap menggunakan Accurate. Selesai. Nah, udah kebentuk nih ya kan database terbaru dari perusahaannya. Untuk melanjutkan transaksi, kita klik buku besar, kita tutup dulu di bulan November untuk melanjutin transaksi di bulan Desember. Oke. Lihat laporan keuangannya, buku besar, neraca saldo klasik 2 kali, per tanggalnya disesuaikan. Oke. Lihat nah, saldo akhirnya sama atau tidak.